Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pelajaran ini ya, kitab Muyassar dalam kitab haji ya. Sekarang kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi ya. Disunahkan ziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan perjalanan safar ke sana pada waktu kapanpun dari hari-hari dalam setahun. Sama saja apakah ziarah itu sebelum haji atau sesudahnya. Ziarah ke Masjid Nabi tidak ada waktu khusus dan tidak berhubungan dengan ibadah haji. Bukan termasuk syarat haji, wajib dan wajibnya. Namun bagi siapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji, patut mengunjungi masjid beliau sebelumnya atau sesudahnya. Khususnya bagi orang yang berat dan sulit melakukan safar ke tempat-tempat ini, seandainya para jemaah haji melalui Masjid Nabi SAW dan sholat di dalamnya. Ya, biasanya kalau haji tamatu itu sholatnya 8 hari ya, 40 waktu ya gitu. Harusnya 4 bulan ya. Tapi ini dipersingkat menjadi 40 waktu, yaitu 8 hari di Madinah. Kemudian dia ihram sampai di Mikot Bir Ali atau di daerah situ lah ya. Dia mandi, kemudian pakai parfum, sholat lah di Masjid Bir Ali namanya ya. Itu ya. Sholat ya di dalamnya selama 40 waktu. Niscaya hal itu lebih mudah bagi mereka dan lebih memperbesar pahala mereka, dan niscaya mereka menyatukan dua kebaikan, yaitu menunaikan kewajiban haji dan mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di sana, dengan tetap memahami bahwa kunjungan ini bukan termasuk penyempurnaan haji dan tidak berkaitan dengannya. Haji tetap sempurna dan sah tanpa ziarah ke Masjid Nabawi. Antara ziarah dengan haji sama sekali tidak ada hubungannya ya. Jadi ziarah sekalian kita ke makam Nabi di situ kan. Gitu. Kemudian juga kita berdoa di Raudhah ya. Raudhah itu sebelahnya makam Nabi ya. Dalil-dalil disyariatkannya melakukan safar ke Masjid Nabawi dan sholat di sana sangatlah banyak, diantaranya sabda Nabi berikut ya. La tusaddur rihalu illa salasati masajid al masjidil haram wa masjidil rasul ya, sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Kalau bisa ke Masjidil Aqsa bagus ya. Tapi kalau kita saat haji nggak ada tuh perjalanan ke sana ya. Kalau umroh misalnya, waktu umroh mungkin ada ya yang bisa. Karena kita sunnah ya hukumnya juga ya, kita
berziarah ke 3 masjid itu. Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, Masjid Rasulullah SAW dan Masjidil Aqsa. Dalilnya muttafaqun alaih. Ya. Juga yang kedua sabda Nabi berikut ini sallallahu alaihi wasallam ya. Salatun fi masjid haza khairun min alfi salatin fima siwahu illal masjidal haram. Satu salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid ya, di masjid-masjid lain ya, kecuali Masjidil Haram ya. Gitu. Kalau Masjidil Haram kan dapat 100.000, Masjid Nabawi 50 pahalanya ya. Kalau itu pun pahala sholatnya ya gitu kan. Kalau Masjid Aqsa ya 20, 25 kalau nggak salah seperti itu ya. Coba mungkin ada di kitab ini. Hadis-hadis ini menunjukkan disyariatkannya ziarah ke Masjid Nabi SAW untuk sholat di dalamnya karena keutamaan dan pahalanya yang berlipat ganda. Hadis-hadis ini juga menunjukkan haramnya melakukan perjalanan jauh ke selain 3 masjid tersebut untuk tujuan ibadah, sehingga tidak disyariatkan ziarah dan safar ke tempat manapun di penjuru bumi ini kecuali di 3 masjid ini. Sementara safar ke Madinah dengan tujuan sholat di Masjid Nabi SAW adalah disyariatkan untuk kaum laki-laki dan wanita berdasarkan keumuman dalil-dalil di atas tadi. Tata cara ziarah, bila musafir tiba di masjid maka dia dianjurkan mendahulukan kaki kanannya saat masuk masjid, mengucapkan doa yang disyariatkan saat masuk masjid ya, pada umumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma tahli abwaba rahmatik. Seperti kita masuk masjid ya biasa. Contohnya itu dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat ya. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma tahli abwaba rahmatik. Tidak ada zikir khusus untuk masuk Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesudahnya melakukan sholat 2 rakaat di bagian manapun dari masjid. Bila dia melakukannya di Raudhah, maka ia lebih utama berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita haji atau umroh bisa ke Raudhah ya. Tapi kalau untuk wanita rasanya agak sulit karena dia ada waktu-waktu tertentu ya. Atau kalau zaman sekarang mungkin lelaki juga ditetapkan ya. Gitu. Kalau dulu tahun 2000 itu orang berdesak-desakan, tapi belum banyak ya. Gitu. Ya, sabda Nabi berikut, ma baina baiti wa min bari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dengan mimbarku ada kebun. Nah, kebun itu raudhah ya, taman-taman surga dari kebun-kebun surga ya. Itu adalah muttafaqun alaih. Ya. Untuk laki-laki bisa berulang-ulang kalau dulu ya. Sekarang saya belum tahu, kayaknya dijadwal ya. Apalagi yang wanita. Barang siapa berkunjung ke Masjid Nabi SAW, maka dia patut menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu di sana, memperbanyak zikir, doa, dan salawat sunnah di Raudhah yang mulai dalam rangka mencari pahala dan ganjaran yang besar. Adapun untuk salat fardu, maka yang lebih utama bagi pengunjung dan selainnya adalah maju ke depan dan berantusias untuk mendapatkan saf awal ya.
yang dianjurkan sebisa mungkin karena saf awal lebih diutamakan dari raudhah ya. Karena orang yang sholat di saf awal itu, saf pertama itu didoakan oleh malaikat ya. Jangan manteng aja di raudhah, kan orang mau gantian juga, tapi lebih utama di depan ya, di saf pertama. Bagian kedua, ziarah ke kubur Nabi. Itu di raudhah itulah di dalam masjid ya. Bila seorang muslim mengunjungi Masjid Nabawi, dianjurkan untuk mengunjungi kubur Nabi SAW dan kubur dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, karena ia adalah amalan pengikut dalam ziarah masjid dan ziarah ke kubur Nabi SAW. Bukanlah sasaran utama. Inilah ziarah yang disyariatkan dan tidak disyariatkan melakukan perjalanan kepadanya. Bahkan terjadi ijma' para ulama bahwa melakukan safar untuk ziarah ke kubur para nabi, orang-orang soleh, dan tempat-tempat yang lainnya selain ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa adalah haram ya. Kalau niatnya ziarah aja nggak haram, nggak boleh ya. Jadi niatnya kita berziarah itu ke 3 masjid itu untuk sholat. Nah, kalau ziarah ke kuburnya itu ya sekalian karena di dekat situ juga gitu. Ya. Bahkan ke raudhah dulu ya, ke raudhah dulu muter ya. Kemudian setelah raudhah keluar belok ke kiri itu udah ke makam Rasulullah SAW ya. Dan sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Barang siapa melakukannya maka dia berbuat maksiat dengan niatnya ya. Saya ulangin ya. Inilah ziarah yang disyariatkan dan tidak disyariatkan melakukan perjalanan kepadanya. Bahkan terjadi ijma' para ulama bahwa melakukan safar untuk ziarah ke kubur para nabi, orang-orang soleh ya, dan tempat-tempat lainnya selain 3 masjid gitu. Jadi niatnya ya ziarah ke masjid, bukan niatnya ziarah kubur ya, atau ke tempat-tempat orang soleh gitu. Kalau niatnya ke sana berarti haram hukumnya. Jadi kalau niatnya kita berziarah ke Masjid Nabawi dan sekarang di situ ada kuburnya, ya kita berziarah kubur namanya. Tuh. Ya. Jadi dijelaskan bahwa tempat-tempat lainnya ya, selain 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa adalah haram ya. Barang siapa melakukannya maka dia berbuat maksiat dengan niatnya ya. Jadi nggak boleh niatnya dengan mengunjungi kuburan Nabi saja ya. Itu ngikut aja ya, sepaket lah istilahnya. Karena kita yang dianjurkan, yang disunahkan tuh berkunjung ke 3 masjid. Ya. Jadi berbuat maksiat dengan niatnya dan berbuat dosa dengan tujuan tadi ya. Berdasarkan mafhum atau mukhalafah dari hadis di atas yang menetapkan disyariatkannya melakukan perjalanan jauh ke 3 masjid. Karena itu diniatkannya ya. Jangan niat mengunjungi kuburan Nabi ya. Itu nggak perlu niat gitu kan, udah ngikut aja. Untuk tata cara ziarah, berziarah berdiri menghadap kubur ya, menghadap kubur Nabi ya, menghadap kubur Nabi dengan sopan, merendahkan suara dan mengucapkan salam dengan berkata Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan rahmat Allah dan berkahnya terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah. Gitu. Ya, mengucapkan salam itu begitu ya. Tapi kalau mau berdoa nggak boleh menghadap ke kuburan Nabi, kita putar balik ya, ngadap ke kiblat. Berdasarkan sabda Nabi SAW,
ma min ahadi yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddan alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan pasti Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Jadi Nabi menjawab salam ya. Jadi kita ngadap ke kubur Nabi, kita mengucapkan salam, ucapan itu assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau berdoa kita ngadap, berarti membelakangi kubur Nabi ya, karena kita ngadap kiblat. Bila berziarah mengucapkan assalamu alaika ya khairatallahi min khalqihi asyhadu annaka qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta billahi haqqa jihadih Allahumma atihil wasilata wal fadilah wab'ashul maqamal mahmudal lazi wa'addah. Ya. Allahumma jzihi an ummatihi khairal jazai. Ya. Semoga keselamatan ya, bila berziarah mengucapkan tadi ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai hamba pilihan Allah. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ya Allah, berikanlah kepada beliau wasilah dan fadilah, bangkitkanlah beliau ke makom terpuji yang engkau janjikan kepada beliau. Ya Allah, balaslah jasa-jasa baiknya kepada umat dengan sebaik-baik balasan. Maka itu tidak masalah ya. Mau panjang kayak tadi itu ya, tapi cukup yang pendek saja lah ya. Kalau udah hafal apa-apa, cepat, jadi bisa cepat kan kita berdoa. Kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mendoakan keduanya dan memohonkan rahmat kepada Allah bagi keduanya berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana iza sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasohibai la yazidu ala qauli assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Aba Bakrin, assalamu alaika ya abatahu summa, yang sorif, bahwa dia apabila mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan dua orang sahabat beliau, maka dia tidak menambah lebih dari mengucapkannya, ya, mengucapkan semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Abu Bakar. Semoga keselamatan melimpahkan kepadamu wahai bapakku. Kemudian dia pergi berlalu ya. Tadi ya. Itu doa Nabi, bacaannya ya, doa Nabi. Bapakku itu maksudnya Abu Bakar ya. Karena dia menikah dengan anaknya Aisyah. Diharamkan bagi peziarah dan lainnya mengucapkan diharamkan bagi peziarah dan lainnya mengusap-usap tembok gitu ya. Tembok kubur. Karena di tembok ada besi, ada macam-macam di situ. Apalagi mencium ya. Ya, mengusap kamar tembok yang mengelilingi kuburan Nabi dan kedua sahabatnya
atau menciumnya, melakukan tawaf padanya, menghadap ke sana saat berdoa atau memohon pemenuhan hajat kepada Rasulullah SAW berupa kemudahan dari kesulitan, kesembuhan dari penyakit dan permintaan yang lain, karena semua itu adalah milik Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh meminta kecuali kepadanya. Haram hukumnya. Makanya kita berdoa nggak boleh ke ngadep kubur, ngadapnya ke kiblat tetap ya. Berarti artinya kalau kita menghadap ke kubur pada saat kita memberi salam, kita berbalik ya, membelakangi kubur. Kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Rasulullah ya. Gitu. Kalau orang Indonesia biasanya ziarah ke makam-makam minta doa di sana sama orang yang mati itu ya. Padahal dia sendiri juga nggak mampu berbuat apa-apa ya. Boro-boro dia mau membantu kita. Itu jadi syirik ya, syirik hukumnya. Apalagi kepada ulama doang ya. Pada Nabi aja, para sahabat yang udah pasti surga tempatnya, kita dilarang ya, syirik jadi perbuatan itu. Ziarah kubur Nabi SAW dan kubur dua orang sahabat beliau bukanlah wajib dan bukan pula syarat pada ibadah haji ya. Bukan wajib, bukan syarat, sebagaimana yang diprasangkakan oleh sebagian orang bodoh ya, dari kalangan orang-orang awam. Maka akan tetapi ziarah kubur Nabi dianjurkan bagi orang-orang yang berziarah ke masjid Nabi SAW, dan ziarah kubur itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan manasik haji. Niat aja kita mau berziarah kubur nggak boleh ya, karena kita niatnya berziarah ke masjid Nabi Nabawi, Mekah ya, masjid Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu. Kalau ziarah ke kubur itu ya sudah satu paket aja, kita ngikut di situ pada saat kita mengunjungi Masjid Nabawi. Hadis-hadis yang ada mengenai ziarah kubur Nabi SAW yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menetapkan disyariatkannya melakukan perjalanan jauh ke kubur Nabi SAW dan bahwa ziarah kubur beliau termasuk penyempurnaan haji, maka ia adalah hadis-hadis yang gugur ya, tidak berdasar, bisa jadi dhaif, bahkan maudhu ya, palsu, seperti hadis man hajja walam yazur ni faqad japani ya. Barang siapa menunaikan ibadah haji namun tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah bersikap kasar, acuh terhadapku. Ini hadisnya juga maudhu bahkan ya. Dan hadis yang lain lagi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa mengunjungi kuburku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Auzubillahi min dzalik ya. Ini hadis-hadis palsu semua. Tuh. Sedangkan niat aja kita mengunjungi nggak boleh ya. Hanya niat mengunjungi kubur Nabi. Kita niatkan mengunjungi masjid Nabi, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi ya. Tuh, di 3 masjid itu. Kebenaran ada kuburan Nabi di situ dan para sahabat. Ya, kita mengucapkan salam di situ. Mengucapkan salam ya, mendoakan. Kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk para semua kaum muslimin ya. Boleh tuh, tapi tidak boleh menghadap kubur Nabi, menghadap ke kiblat. Ya. Itulah perlunya ilmu ya. Dan masih banyak lagi, namun tidak ada satupun dari riwayat tersebut yang sahih dari Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama memastikan bahwa semuanya hanyalah hadis-hadis maudhu, ya, artinya palsu. Ya, itulah ya. Bagian yang ketiga, tempat-tempat lain yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Ya, bagi peziarah Madinah, baik laki-laki dan wanita, dianjurkan untuk pergi ke Masjid Quba. Nah, ini tempat Nabi waktu itu dakwah ya, yang dilempari oleh orang-orang sana itu ya.
Masjid Kuba atau masjid dua kiblat ya. Dalam keadaan suci dan melaksanakan sholat di dalamnya berdasarkan perbuatan Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjida Kubain rokiban wama sian payusalli fihi rok'atain. Nabi SAW pernah berkunjung ke Masjid Kuba dengan berjalan kaki dan berkendaraan, lalu beliau sholat 2 rakaat di dalamnya. Ya. Ini nggak jauh ya dari Madinah ya, dari Masjid Nabi. Tapi lumayan lah ya, untuk kita cukup jauh. Ya. Dalilnya muttafaqun alaih. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man totahharo fi baitihi summa ata masjida Kubain fasalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umrah. Disunahkan bagi kaum laki-laki saja untuk berziarah ke kubur baki. Kubur baki ya di dekat situ juga ya. Sekarang udah hampir sebelahan ya dengan masjid ya. Dan kubur syuhada Uhud seperti kubur Hamzah ya dan lainnya, mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka berdasarkan perbuatan Nabi SAW ketika beliau berziarah ke kubur mereka dan mendoakan mereka dan berdasarkan keumuman sabda beliau SAW, zurul kubur fa innaha tuzakkirul mauta. Berziarahlah kalian ke kuburan karena sesungguhnya ia mengingatkan kita kematian. Tujuannya itu ya, mendoakan dan mengingatkan kita bahwa kita nanti juga akan seperti itu. Memokat juga itu ya kan. Kita diingatkan ya. Jadi ke kubur bukan baca Yasin ya, bukan baca Quran. Gitu. Lagi sholat di sana kan gitu. Kalau sholat ya sholat mayit lah biasa gitu ya, boleh tanpa ruku tanpa sujud ya. Itu pun kalau kita belum menyolatkannya ya. Kalau sudah ya udah nggak perlu, cukup doa saja ya. Gitu. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat bila mereka berziarah kubur untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalakhikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penghuni kubur ya, ahli kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim ya, kafir enggak. Dan sesungguhnya kami insya Allah benar-benar akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Itu bukan berdoa minta ya, mendoakan diri kita dan diri dia, karena kita akan menyusul dia. Cuman kapan waktunya kita nggak tahu. Gitu. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Adapun tempat-tempat lain yang dikira oleh sebagian kaum awam bahwa mengunjungi disyariatkan seperti tempat menderumnya unta Nabi, ya, Masjid Jumat, Sumur Al-Qatam, Sumur Utsman, Masjid yang 7, Masjid Kiblatain, ya. Ini ada lagi Masjid Kiblatain ya. Tadi Masjid Kuba ya, bukan 2 kiblat ya. Maka semua ini tidaklah berdasar dan tidak diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengunjungi tempat-tempat ini dan memerintahkan untuk mengunjunginya, dan tidak ada riwayat dari seorang salafun yang melakukannya. Di Madinah tidak ada masjid manapun yang memiliki keutamaan khusus kecuali Masjid Rasulullah
Masjid Quba, ya. Sementara Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan urusan agama kami, maka ia tertolak. Ya. Bahkan bukan cuma tertolak, ya, bisa jadi berdosa gitu. Karena kita menyelisih Nabi. Karena nanti yang ditanya itu dalam kubur tuh, apa yang kamu lakukan? Apakah Nabi melakukannya kan? Gitu, ya kan? Kalau enggak, ya celakalah kita ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Seyogyanya seorang muslim yang datang ke Madinah membatasi diri dengan hanya mengunjungi tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi, ya. Apalagi mengunjungi Gua Hiro, ya. Bahaya, banyak orang mati ke sana kan. Itu di Gua Hiro tinggi, apalagi udah tua-tua, ya. Nggak ada syariat sama sekali. Kalau mati bisa jadi masuk neraka dia. Nauzubillah ya. Jadi ingat aja 3 ini aja. Atau boleh Masjid Kuba tadi kan, karena Nabi ke sana sholat ya, sholat tahiyatul masjid. Ya. Atau kalau waktu tergantung waktunya, kalau ada waktu kedua ya duha. Tapi yang utama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Gitu. Inilah ya yang bisa saya sampaikan dalam bab ini, bab yang disyariatkan untuk diziarahi ya. 3 masjid ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya terutama ya, yang minim ilmu ini. Tentu saja kebenaran itu milik Allah, ya. Kesalahan itu milik saya sendiri karena kebodohan saya, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hamina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna, ya. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Berilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang dapat menghantarkan kami ke dalam surgamu. Berilah kami keyakinan yang dapat meninggalkan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan, serta kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah semua ini sebagai warisan kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Janganlah Engkau kuasakan kami kepada orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.